Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Ilmu Komunikasi kelas R3 akan mempresentasikan tentang keamanan komputer yang disusun oleh Hikmawati, Devina Vita Indriani, Angelita Sekar, Fernanda Ramadan, Yuliarti, dan Angelika. Pertama, dimulai dari pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer atau biasa disebut dengan cyber security merupakan salah satu pengaplikasian di komputer untuk melindungi atau mengamankan penggunanya atau user dari kejahatan. Kejahatan dimulai dari pencurian data, kerusakan informasi, gangguan layanan, dan keamanan komputer tidak hanya memfokuskan pada alat secara fisik. Nah, keamanan komputer tidak hanya untuk dari kejahatan dari luar aja, tapi keamanan komputer juga untuk melindungi dari dalam. Seperti misalnya penggunanya tidak membagikan password ke orang lain, membackup data, dan kerusakan fisik contohnya seperti ketumpahan air atau kabel yang digigit tikus. Nah, faktor apa saja yang menyebabkan adanya kejahatan komputer? Pertama adalah akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua adalah kelalaian dari pengguna komputer seperti membagikan password kepada orang lain. Yang ketiga adalah mudahnya pelaku atau hacker untuk masuk ke dalam data informasi kita. Dan yang keempat adalah teknologi sudah semakin canggih dan hacker pun juga akan mencari cara untuk bisa mendapatkan data kita. Yang kelima adalah sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam adalah kurangnya perhatian dari masyarakat atau pemerintah terhadap kejahatan komputer ini. Yang ketujuh adalah belum adanya undang-undang atau hukum yang jelas dari kejahatan komputer, padahal kejahatan komputer sudah sangat marak adanya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari keamanan komputer ini. Yang pertama adalah fisik. Maksudnya adalah fisik di sini adalah keamanan yang berupa yang memfokuskan kepada hardware dan data jaringannya. Seperti misalnya akses point, kabelan, caching CPU, dan UPS. Yang kedua adalah personal security atau manusia atau usernya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah pengguna tidak membagikan password dan data kepada orang lain. Yang ketiga adalah data. Data ini lebih memfokuskan kepada software atau perangkat lunaknya yang diamankan dan tidak bisa diakses oleh tanpa seizinnya. Terus yang keempat adalah keamanan kebijakan. Ini adalah prosedur yang harus ada pertama sebelum adanya serangan. Selanjutnya adalah aspek dari keamanan komputer. Pertama adalah privacy, yaitu adalah dari kitanya sendiri. Yang kedua adalah integrity, merupakan tindakan yang tidak boleh diganti tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga adalah authentication, yang merupakan informasi yang benar-benar asli, misalnya kayak ancaman dokumen palsu. Yang keempat adalah availability, seperti informasi yang dibutuhkan, contohnya ancaman adalah denial of service attack. Yang kelima adalah akses kontrol pada informasi. Contohnya adalah ancaman yang berupa perubahan data anggota. Yang keenam adalah non-repudiation atau menjaga agar orang lain tidak berbohong untuk melakukan transaksi yang tidak diketahui. Slide selanjutnya teman saya yang menjelaskan, yaitu Devi. Terima kasih Hikmawati. Saya Devina Vita Indriani akan mempresentasikan jenis-jenis ancaman komputer. Pertama, password cracking. Kedua, email virus, finger exploit, brute force, spoofing, serangan brute force, internet worm, sniffing, serangan brute force, virus spyware,
Trojan Horse. Saya akan menjelaskan beberapa jenis ancaman. Virus adalah suatu program yang dapat menggandakan dirinya. Internet networks adalah jenis program yang bisa mengcopy dan mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Spam adalah jenis komersial email yang menjadi sampah mail. Spyware adalah suatu program dengan tujuan menutupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer penggunanya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jelita. Terima kasih Devi, saya Angelita akan melanjutkan presentasinya yaitu langkah-langkah keamanan komputer. Langkah-langkah keamanan komputer terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua ada analisa risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem yang dirugikan. Yang ketiga, ada perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau koneksi jaringan. Yang keempat, ada alat. Tools yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tools digunakan harus benar-benar aman. Yang kelima, ada prioritas, perlindungan PC secara menyeluruh. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Fernanda untuk melanjutkannya. Terima kasih Jelita. Saya Fernanda akan melanjutkan 4 faktor mencegah serangan atau kebocoran. Yang pertama ada desain sistem. Desain sistem yaitu yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut bisa dijalankan. Yang kedua ada aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya. Dan apakah aplikasi ini sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga ada manajemen. Pada dasarnya untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian persyaratan good practice standar seperti standar operating procedure atau SOP dan security policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Yang keempat ada manusia. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di rak komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Untuk selanjutnya, dengan Mbak Uli akan melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Nanda. Saya akan menjelaskan mengenai autentifikasi pemakai. Autentifikasi pemakai atau user authentications adalah identifikasi pemakai ketika login. Cara autentifikasi yaitu sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, kemudian untuk password, pemakai memilih suatu kata atau kode, mengingatnya, dan kemudian mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer. Upaya selanjutnya adalah mengenai proteksi password. Upaya pengamanan proteksi password ada beberapa, yaitu misalnya salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Kemudian one time password, yaitu pemakai harus mengganti password secara teratur, misalnya pemakai membuat satu buku daftar password. Kemudian satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban, sehingga pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak. Kemudian tantangan tanggapan atau challenge response. Pemakai diberikan kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X3 ketika login komputer, dan menuliskan di layar angka 3, maka pemakai harus mengetik angka 27. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, barcode. Kartu ini disisipkan ke suatu perangkat pembaca kartu magnetik. Jika akan mengakses komputer, biasanya dikombinasikan dengan password. Kemudian sesuatu mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Kemudian pembatasan jumlah login
merupakan materi ketiga, yaitu pembatasan jumlah usaha login, misalnya dibatasi sampai 3 kali untuk kesempatan menggunakan password, sehingga kemudian akan terkunci dan diberitahukan ke administrator. Demikianlah autentifikasi pemakai. Untuk selanjutnya saya mempersilakan teman saya Angel sekaligus memberikan penutup untuk makalah dari tim ini. Silakan Angel. Terima kasih Mbak Uli, saya Angelika akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Di akhir pembahasan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tips, sistem, dan kebijakan keamanan komputer. Tips keamanan sistem komputer terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Pertama, gunakan software antivirus. Dengan adanya antivirus, sistem keamanan komputer akan terhindar dari program jahat yang berusaha merusak atau mencuri informasi pribadi. Blok file yang sering menggunakan virus, blok file yang menggunakan lebih dari satu dari file eksternal. Pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT, informasi, dan teknologi. Di unit kerja masing-masing, mendaftar layanan alert mail, gunakan firewall untuk koneksi ke internet, up-to-date dengan software page, backup data secara reguler, hindari booting dari VPD. Selanjutnya, tips kebijakan sistem keamanan komputer. Jangan download executable file atau dokumen secara langsung dari internet jika ragu dari mana asal sumbernya. Jangan membuka semua jenis file yang mencurigakan dari internet. Biasanya yang paling banyak ditemui yaitu link atau hyperlink yang berisi malware. Jika mengklik link tersebut, maka secara tidak sadar malware akan menyebar secara otomatis ke komputer. Jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS atau operating system. Kirim file mencurigakan via email ke developer antivirus untuk dicek. Simpan file dokumen dengan format RTF, read text format, bukan berupa dokumen apabila ada masalah pada program Office. Selektif dalam mendownload attachment dalam file. Teruskan informasi virus atau hotfile ke admin setempat jika merasa komputer terkena gangguan virus. Demikian presentasi kelompok 4 dengan tema keamanan komputer.